alladzi radda ilaina arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bidzikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita, menyehatkan badan kita, dan yang terpenting dari semua itu, Allah memperkenankan bagi kita untuk mengingatnya di saat banyak orang-orang yang lupa sama Tuhannya, di saat banyak manusia yang tidak peduli dengan Sang Pencipta yang memberikan segalanya kepada Dia. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk hamba yang diutus oleh Allah dengan amanah yang begitu besarnya menyelamatkan umat manusia, dan beliau telah berjuang dengan segala yang beliau miliki. Beliau telah menyampaikan amanah yang Allah bebankan kepada beliau, dan beliau meninggalkan dunia tanpa menyisakan sedikit pun ajaran yang perlu diketahui umatnya, kecuali beliau sudah sampaikan. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, bahagia bisa sampai ke tempat ini, bertemu dengan saudara-saudara yang kita tidak dilahirkan dari satu rahim. Kita mungkin juga tidak saling kenal, tapi ada iman yang mengumpulkan kita, yang Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Tapi kita punya masalah. Banyak di antara kita yang tahu dengan ayat tersebut, tapi tidak tahu bagaimana menjaga persaudaraan. Dia tidak mengerti bagaimana memupuk persaudaraan. Dia juga tidak tahu bagaimana agar cinta di antara saudara ini bersemi. Ada sebuah istilah yang insya Allah semua hafal, ya. Tak kenal maka tak sayang. Apakah antum yang hadir di sini sudah saling mengenal? Nah, ana mau tanya, Masya Allah, antum, nah, kenal sama yang di kanan antum? Hah? Enggak kan? Ada apa duduk bareng di situ? Ayo kenalan dulu semua jamaah. Semua kenalan dengan yang di kanan dan di kiri. Kita saudara, nggak akan sayang antum kalau nggak kenal sama mereka. Tanya siapa namanya, dari mana, apa pekerjaannya. Bismillah. Dan yang seperti ini lakukan setiap antum kajian. Setiap datang kajian, sebelum Ustadz mulai kajian, Allahu Akbar, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal. Dan kayaknya memang sudah dekat kiamat tersebut. Kita tidak mengucapkan salam kecuali yang kita tahu, kita faham. Padahal boleh jadi yang di kanan antum atau di kiri antum masuk surga lebih dulu daripada antum. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain.
Masuk surga itu ya kita berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ada sebagian kita yang gak cukup amalan, sehingga dia perlu bantuan orang lain. Dan itulah bab syafaat ya. Bab syafaat yang Allah perkenankan kelak pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Ada seorang yang berkata, maka dia sadar, lalu menurunkan targetnya, mengatakan, aku akan merubah negeriku. Tapi sama aja, setelah berjalannya waktu yang cukup lama, dia pun gagal memperbaiki negerinya. Akhirnya dia menurunkan targetnya, aku akan memperbaiki dan merubah kota tempat tinggalku. Tapi juga sama, dia gak sukses. Kemudian turun targetnya, dia ingin memperbaiki kampung halaman. Namun ternyata setelah berjalannya waktu, dia melihat apa yang dia inginkan tidak terjadi. Lalu dia berpikir, kalau gitu aku akan merubah keluargaku sendiri saja. Tapi sama, keluarganya gak berubah. Dan dia sekarang sedang berada di atas ranjang kematian. Lalu dia sadar, andai kata aku mulai merubah diriku sendiri, insya Allah aku mampu merubah keluargaku. Setelah aku merubah keluargaku, insya Allah aku bisa merubah kampungku. Dan mungkin aku bisa merubah kotaku. Ini yang terjadi dengan banyak manusia, jemaah. Dia berangan-angan tinggi, tapi dia lupa dari mana memulai. Sehingga banyak yang gagal dalam membina rumah tangga, banyak yang gagal mendidik anak-anaknya, banyak yang gagal untuk masuk surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ahibati fillah. Dunia yang kita tinggal di dalamnya hanya sementara. Maka kalau bicara bagaimana kita membangun rumah tangga atau mau dibawa di mana rumah tangga kita ini, hendaklah setiap orang itu melihat, engkau itu ambisinya apa sih? Engkau tanyakan, madza turid? Engkau mau apa? Makanya kalau orang masuk ke sebuah warung, dia ditanya, mau apa? Antum mau apa? Apakah semua yang duduk di masjid ini, yang sedang mendengarkan kajian, semua tujuannya adalah akhirat? Belum tentu. Kita tahu perang Uhud, perang yang terjadi di tahun ketiga Hijriah. Perang di mana 700 sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum harus berhadapan dengan 3.000 pasukan yang jiwa mereka sedang membara untuk balas dendam, menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka datang dari jarak yang sangat jauh, 435 km kira-kira, menuju ke kota Madinah. 700 pasukan itu ternyata Allah berikan kemenangan, tapi sementara. Kemudian gara-gara ada yang tidak taat dengan aturan Nabi SAW, Allah berikan kekalahan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu
berujar, dia berpikir, andai kata aku bersumpah dengan nama Allah bahwa semua yang ikut perang Uhud itu tujuannya adalah akhirat, aku berpikir aku tidak akan salah dalam sumpahku. Karena beliau melihat 700 sahabat di perang mati-matian jemaah. Sampai turun firman Allah yang menyingkap isi hati, mengungkap kemauan. Allah mengatakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Itu sahabat-sahabat Nabi. Itu generasi terbaik umat ini. Allah tegur. Allah katakan, sebagian kalian ambisinya dunia dan sebagian kalian ambisinya akhirat. Bagaimana dengan kita? Kita tidak sedang di medan perang. Kita tidak sedang mempertaruhkan nyawa kita. Apakah niatan kita adalah akhirat? Ya, itu harapan. Tapi hendaklah setiap orang bertanya, mau apa kita? Apakah semua yang naik mimbar ini itu ambisinya akhirat? Apakah semua yang bersedekah membangun masjid keinginannya adalah akhirat? Tidak. Sampai tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu man tus'ar bihin nar yaumil qiyamah. Ketika beliau mengatakan yang pertama menjadi korek api pada hari kiamat itu 3. Yang satu adalah alimun wa qari'ul Quran. Yang kedua adalah syahid. Yang ketiga adalah jawad. Semua orang-orang soleh yang amalan mereka amalan akhirat. Amalannya amalan akhirat. Orang yang melihat akan berpikir, ini orang sedang beramal untuk akhiratnya. Iya. Tapi kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh melihat kepada hati kalian. Itu dilihat sama Allah. Kehadiran kita di sini, iya dilihat, amal kita dilihat. Tapi yang utama adalah hati. Anak-anak kita mau kita bawa kemana? Yang berdiri. Di sana masih ada tempat? Kayaknya masih ada tempat sebelah kiri. Silakan, masih ada tempat ya, silahkan masuk. Sebelah utara masjid. Silakan. Iya. Tafadhol, dikasih jalan jemaah. Mohon kasih jalan ikhwan sekalian. Yang berdiri silakan masuk. Iya, jangan duduk di jalan. Jangan duduk di jalan. Terus ke pojok. Kalau masih bisa ya. Iya. Anak-anak mau dibawa kemana? Keluarga kita mau kita bawa kemana? Anak-anak mau dibawa kajian, katanya nggak boleh bawa anak-anak ke masjid. Gimana? Kalau bawa ke taman boleh, ke pantai boleh, ke masjid nggak boleh. Ngomong sama panitia, ini apa flyernya? Tidak boleh bawa anak-anak. Kita ini semua anak ya, Ma. Kita semua anak. Bapak mau bawa anaknya 17 tahun nggak boleh, kata masjidnya. Karena anak dia gitu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ingat Nabi Ibrahim. Beliau ingin punya anak. Beliau punya rumah tangga yang mungkin dalam pandangan sebagian manusia beliau gagal merubah ayahnya. Enggak gagal. Beliau sukses menyampaikan amanah. Karena tugas beliau hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan.
Beliau akhirnya pergi meninggalkan orang tuanya, bahkan meninggalkan kampung halamannya. Dia berkata, inni muhajirun ila rabbi, aku berhijrah menuju ke Tuhanku. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu harus ada niatnya, dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka hijrahnya beliau menuju kepada Allah, dan beliau membawa istrinya, dan bersama beliau dibawa keponakannya Nabi Lut alaihi salam. Beliau nggak punya anak. Ya, Allah sudah tanamkan di diri manusia kecintaan kepada anak. Kalau muncul sekarang kelompok manusia yang tidak ingin punya anak, apa istilahnya? Child free. Sebenarnya mereka orang-orang yang sakit. Nah, kenapa sakit? Boleh jadi karena lingkungan, boleh jadi karena keadaan. Kita tahu penyakit itu ada yang menular dan ada yang tidak menular. Nabi Ibrahim berdoa mengatakan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku anak-anak yang soleh. Ingin beliau punya anak yang dapat melanjutkan perjuangan, yang menjadi aset buat Nabi Ibrahim. Dan Allah berikan anak kepada Nabi Ibrahim, tapi setelah puluhan tahun. Beliau punya anak, disebutkan di beberapa riwayat, tatkala umurnya 86 tahun. Beliau punya anak namanya Ismail. Ismail itu bahasa Ibrani yang dari kata Isma, Tuhan. Dikatakan ini adalah doa yang dikabulkan. Ismail. Beliau berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah mengabulkan doa. Beliau melihat istrinya sudah tua. Istrinya secara logika sudah tidak mampu untuk mengandung. Iya. Jangan dipikir istrinya Nabi Ibrahim itu dalam kondisi muda, enggak. Ajuz disebutkan. Dan dia tahu, ajuzun akim. Kata istrinya, gimana aku mau punya anak sedangkan aku sudah tua renta dan aku bandul. Kadzalika qala rabbuk. Itu imannya. Tatkala yakin Allah ala kulli syai'in qadir. Tatkala yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Allah pernah tenggelamkan bumi ini, jemaah. Ya. Sampai gunung-gunung itu pun tenggelam. Allah pernah lakukan itu terhadap bumi ini. Apa Allah nggak mampu untuk memberikan anak? Allah ciptakan Adam tanpa bapak dan ibu. Allah ciptakan Hawa tanpa ada ibu. Dan Allah ciptakan Isa putra Maryam tanpa ada bapak. Maka keimanan seseorang menjadikan dia terus berharap kepada Allah tanpa putus asa. Rabbi habli minas salihin. Tapi beliau tidak meminta sembarangan anak. Beliau minta yang soleh. Sebagian kita berpikir untuk memperbaiki keturunan dari sisi fisiknya, sehingga dia tidak salah pilih ibu. Nggak salah. Dia pilih wanita yang cantik karena memang dia berharap punya anak-anak yang baik dari sisi fisik. Tapi ternyata sebagian anak-anak yang tampan dan cantik membuat orang tuanya
menderita hidupnya fid dunya wa fil akhir, maka mintalah Rabbi habli minas salihin. Allah berikan anak. Yang pertama bernama Ismail. Setelah beberapa waktu Allah kasih lagi Ishak. Ishak ini yang dari Sarah yang sudah tua renta. Ismail dari Hajar. Tatkala punya anak, Nabi Ibrahim alaihissalam merubah doanya. Dirubah doanya. Beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jemaah. Anak kadang kalau baca doa ini, berapa kali anak baca doa ini? Nabi Ibrahim doa itu, jemaah. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Setelah beliau punya keturunan, dalam doa-doa beliau disisipkan anak-anak. Anak-anak belum bisa apa-apa. Dan beliau khawatir. Beliau sudah melihat bagaimana manusia disesatkan oleh berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Hai Rabbku, itu berhala-berhala banyak menyesatkan manusia. Dan antum hitung jemaah, penduduk bumi yang jumlahnya 8 miliar, 6 miliar dari mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mereka melakukan kesyirikan. Bayangkan 6 miliar penduduk. Pantas Nabi Ibrahim takut. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalau Nabi Ibrahim takut, bagaimana dengan kita? Sebagian kita nggak takut. Buktinya nggak pernah doa minta kepada Allah agar anak-anaknya dihindarkan dari kesyirikan, agar keluarganya dibangun di atas tauhidullah. Enggak. Kau lihat, kapan kau berdoa memohon kepada Allah agar anakmu dihindarkan dari kesyirikan? Banyak kita berdoa agar anak-anak kita selamat dunia dan akhirat. Nah, agar anak-anak sukses, agar anak-anak nanti ya sekolah di tempat sekolah yang baik, agar anak-anaknya dapat pekerjaan, dapat jodoh. Ya, doa-doa orang tua baik buat anaknya. Tapi lihat, semua dimulai dengan tauhid. Kalau engkau meminta sama Allah, minta agar anakmu di atas tauhid sampai mati, dihindarkan dari kesyirikan. Apa gunanya jadi anak soleh? Banyak amal kesolehannya kalau dia melakukan kesyirikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila engkau melakukan kesyirikan, gugur semua amalan, nggak ada gunanya cuman. Hajimu tidak berguna, umrohmu tidak bermanfaat, sholatmu sia-sia, puasamu hanya memberikan lapar dan haus. Itu kesyirikan. Kita sholat memulai dengan tauhid. Allahu Akbar. Bayang. Dan kalimat tauhid itu terus dikumandangkan di menara-menara masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ditutup dengan tauhid dan takbir untuk Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu berpikir yang pertama memperbaiki diri kita.
memperbaiki tauhid kita. Apakah kita sudah takut dengan kesyirikan atau kita merasa aman? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berjalan di lorong-lorong kota Mekah, di pasar-pasar kota Mekah, di tenda-tenda jamaah haji yang datang ke Mekah, beliau mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian selamat. Kalian selamat. Jemaah, kesyirikan ini Allah sebut inna syirka la zulmun azim. Sebuah wasiat ayah kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini bapak ngasih nasihat anaknya, ya Allah ya. Bapak ini harus punya waktu duduk sama anak. Bapak ini hanya berpikir cari duit, jangan hanya berpikir cari uang. Dia berpikir, sudah aku lakukan tugasku, aku sekolahkan dia, aku biayai dia, fasilitas aku sediakan buat dia. Kita kadang-kadang lupa, anak-anak kita ingin sesuatu bukan yang terlihat. Sebelum anak sampaikan tentang wasiat Luqman yang berkaitan dengan syirik ini, di salah satu kota di Arab Saudi sana, di sebuah pantai, diadakan pertemuan. Ini satu acara yang boleh kita contoh. Kita bawa bapak-bapak, bikin acara bapak-bapak sama anak-anak, emaknya nggak usah ikut. Iya, bapak-bapak. Bagi anak-anak yang udah baligh ya, yang udah SMP, SMA, bawalah ke pantai. Pada saat itu dikumpulkan 50 bapak dan 50 anak. Akhirnya dikasih kertas, sang bapak dikasih kertas anak. Sang bapak disuruh nulis apa yang sudah engkau berikan kepada anak-anakmu. Dan anak-anak disuruh nulis apa yang engkau inginkan dari bapak-bapak. Akhirnya para bapak nulis ya, bagaimana bapak ini kata, aku sudah bekerja, aku berikan fasilitas kepada dia, kebutuhan dia untuk sekolah ya. Ada yang mungkin kepingin motor, ada mungkin kepingin handphone, apa semua disebutkan. Anak-anak nulis. Dari 50 anak itu, ya mungkin 90% ternyata keinginan anak-anak itu belum dikasih sama orang tua. Anak-anak itu cuma minta, aku kepingin duduk sama ayah, aku ingin difahami sama bapakku, aku ingin curhat sama bapakku, aku ingin didengarkan sama bapakku, aku ingin main sama bapakku. Itu siapa? Terus terang ketika anak dengarkan kajian itu, ya Allah, kayaknya anak sama. Makanya anak berusaha untuk tidak sering-sering keluar kota. Anak berusaha untuk punya waktu buat keluarga dan buat anak-anak. Cuma yang jadi masalah sebagian orang itu, kalau tahu ustadznya nggak keluar kota, dia datang bertamu ke rumah ustadznya. Ya Allah, gimana ini jemaah? Mau ditolak, ada kuliah. Itu yang diinginkan anak-anak kita. Kita lihat bagaimana Luqman dekat sama anaknya. Lalu dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan melakukan kesyirikan. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar sekali. Di masyarakat kalau ada seorang memperkosa anak tetangganya, ribut. Ketika ada perampok
yang merampok dan membunuh semua anggota keluarganya. Iya, akan jadi viral. Tapi tatkala manusia melakukan kesyirikan, di mana-mana terlihat orang-orang melakukan kesyirikan, biasa aja. Di antara semua kezaliman yang ada, antum sebutkan segala dosa, segala kriminal yang dilakukan manusia, semuanya di bawah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Engkau hayalkan dosa-dosa besar, kejahatan-kejahatan yang sangat hebat. Apabila dibawa kesyirikan, Allah masih mengampuninya kalau Allah berkehendak. Ini asyik zulmun azim, jemaah. Kenapa para ulama menyebutkan syirik ini zulmun? Karena orang itu nggak punya syahwat untuk berbuat syirik. Nggak ada dia untuk melakukan kesyirikan. Nggak ditanamkan di dirinya. Cinta dunia iya. Zuyina linnas hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahab wal fidda. Dia suka dengan emas, dia suka sama harta, mobil mewah. Iya, dia suka. Sehingga dia merampok, dia suka dengan wanita, sehingga dia berzina. Ada ajakan syahwat dia. Tapi ajakan untuk berbuat syirik lah. Mana akalnya ketika batu dipertuhankan? Nggak ada. Apa dalil orang-orang yang melakukan kesyirikan? Satu. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Udah tradisi, udah budaya, ajaran nenek moyang. Diajak mereka untuk berakal. Bagaimana patung-patung yang ada di kota Mekah itu? Diajak mereka untuk menyadari, apakah ini bisa berbicara? Nggak bisa. Ngomong nggak bisa. Bisa ngasih nggak ada. Yang ada mereka memberikan sesajen. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar memberikan pelajaran buat kaumnya, menegakkan hujah Allah Azza wa Jalla ketika menghancurkan berhala-berhala di negeri beliau. Semua berhala-berhala itu dihancurkan kecuali yang paling besar. Ditangkap Nabi Ibrahim. Ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina?" Ya Ibrahim. Ibrahim, engkau yang melakukan ini. Engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Bayangkan Tuhan bisa dihancurkan. Itu pertanyaan itu sudah menggelikan. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Aku yang menghancurkan. Kau tanyakan tuh yang paling besar tuh. Yang paling besar itu yang melakukan. Engkau tanyakan kepada yang hancur ini, kepada Tuhan-Tuhan kalian, tanyakan. Katanya, siapa yang menghancurkan engkau? Kata mereka, kok suruh ngomong sama batu? Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kau kan tahu mereka nggak bisa mau ngomong. Masa kau suruh kita tanya sama mereka? Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, kok bisa yang nggak bisa ngomong kalian sembah? Mana akal kalian? Yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat kalian sembah, di mana akal kalian? Apakah kemudian mereka beriman? Enggak. Enggak beriman. Akhirnya mereka membakar Nabi Ibrahim sampai akhir cerita. Nabi Ibrahim keluar dari api selamat. Fa'amana lahu Lut. Nabi Lut ikut beriman. Tapi kaumnya yang melihat mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin dalam akal manusia. Manusia dibakar di sana, keluar selamat. Apakah kaumnya kemudian beriman kepada Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah Azza wa Jalla? Enggak juga. Wallahi jamaah, syirik ini sesuatu yang benar-benar kezaliman yang nyata, yang dahsyat sekali, yang kita harus berjuang. Paling tidak dengan berdoa buat dirimu di sini.
Awal kajian ana sampaikan mulai dari dirimu. Wajnubni. Makanya kalau orang mau berdoa buat dirinya dan orang lain, itu adabnya dia sebut dirinya dulu. Rabbighfirli wali walidayya. Aku dulu. Jangan orang tua aku dulu. Tapi kalau menyebutkan orang tua tanpa menyebutkan diri nggak masalah. Tapi mulailah dari diri. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Baru setelah itu beliau doa tentang sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah. Tuh Bapak, antum setiap doa minta buat diri antum kebaikan, sebut anak antum, sebut keluarga antum. Nabi Ibrahim lakukan itu. Cuma kita kadang-kala yang dihafal itu Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Mana doa supaya dihindarkan dari kesyirikan? Yang kita seharusnya baca lebih dulu sebelum doa minta agar menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Ahibati fillah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid. Perubahan terjadi karena kita orang tua. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Tuh anak-anak jadi Yahudi karena kedua orang tuanya. Nasrani orang tuanya. Majusi orang tuanya. Makanya kejadian pada waktu Aceh terkena tsunami, banyak anak-anak yang diselamatkan tapi tidak dibawa ke masjid. Ada orang-orang yang faham anak-anak ini di atas fitrah tapi bisa dirubah. Maka misionaris membawa mereka. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita hidup di zaman yang lebih menakutkan lagi dari zamannya Nabi Ibrahim. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi masa yang ke depan ini akan lebih buruk, akan lebih menakutkan. Simbol-simbol kesyirikan itu mungkin kita tidak lihat di jalanan. Ajakan-ajakan melakukan kesyirikan itu udah nggak lagi mungkin. Tapi sekarang ada di handphone kita. Anak-anak menonton kartun 3D yang menanamkan di dalam mereka tidak percaya kepada Tuhan. Iya, coba. Ana pernah nonton film, bukan kartun, 3D dia kalau nggak salah ya. Jadi di langit itu ada dua kekuatan. Ana nggak lihat sampai akhir, tapi Ana lihat potongannya. Jadi ada awan, nanti awan itu yang baik dan yang buruk. Awan yang baik nanti menciptakan yang baik, menciptakan kambing ya. Awan yang hitam ini menciptakan yang jahat-jahat. Ana ngomong, ya Allah, ini anak-anak kecil kalau nonton ini, otomatis dia akan berpikir, oh gitu ya penciptaan manusia ini. Berarti ada kekuatan buruk dan kekuatan baik. Itu ada jemaah. Di tontonan anak-anak kita, di game-game mereka, ya. Makanya orang tua hendaklah senantiasa mengawasin anaknya. Setelah menanamkan tauhid di diri anaknya, memilihkan sekolah yang bagus buat anaknya. Ketika memberikan handphone kepada anaknya, ingat, di handphone ini ada 6 miliar manusia yang melakukan kesyirikan. Dunia, dunia ada di tangan kita. Dulu orang ketika hendak mau berbuat kejahatan sulit.
Kita tahulah bagaimana tatkala orang mau berzina di masa lalu. Harus berangkat ke tempat perzinaan. Ada yang namanya lokalisasi. Kemudian setelah itu tempat itu ditutup, alhamdulillah. Kemudian kemana orang-orang yang jadi pelacur itu? Di handphone kita. Semakin mudah orang melakukan kejahatan. Antum tinggal cari mau yang model kayak apa. Dan di mana tempat mereka? Mungkin di sebelah rumah antum. Iya. Mungkin 3 rumah setelah rumah. Maka orang tua yang ingin membawa anak-anaknya kepada Allah, dan engkau akan ditanya sama Allah. Hendaklah belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban buat setiap muslim. Engkau belajar tentang tauhidullah, engkau belajar tentang arkanul Islam, arkanul iman, tentang ihsan. Engkau belajar. Ini sebuah kewajiban. Sebagian kita sekolah sampai menjadi profesor, wudunya nggak benar. Wudu nggak bisa. Padahal itu kewajiban tiap hari. Ketika tidak ada air, dia seharusnya tayamum. Kadang-kala tayamum pun nggak ngerti. Bagaimana bertayamum? Masya Allah, dia baca buku yang banyak. Tapi Quran jarang dibaca. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah, peliharalah, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari kelaparan, dari banjir, dari penyakit, dari api neraka. Antum lihat tatkala Covid, bagaimana orang menyelamatkan keluarganya dari Covid. Sekolah pun di rumah, masjid pun ditutup, pasar-pasar dirazia. Kenapa? Untuk menyelamatkan keluarganya. Jangan sampai anakku kena, jangan sampai istriku kena. Engkau begitu takutnya sama corona, tapi sama neraka sebagian biasa aja. Maka hendaklah kita belajar. Setelah belajar, engkau amalkan buat dirimu. Makanya orang ketika belajar, niat utamanya apa? Raf'ul jahli an nafsi. Niat pertama tatkala belajar, mengangkat kebodohan dari dirimu sendiri. Dari diriku aku. Jangan berpikir, enggak, anak mau belajar untuk ngasih tahu orang-orang. Tunggu dulu. Engkau dulu kasih tahu. Kok mau kasih tahu orang-orang? Iya Ustaz, orang-orangnya pada enggak benar Ustaz. Engkau sudah benar. Walhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Setelah engkau belajar, engkau ajarkan. Jangan salah pilih istri. Tatkala engkau ingin menyelamatkan keluargamu dari api neraka, jangan salah pilih istri. Kenapa? Karena orang yang akan lebih banyak sama anak kita siapa? Istri kita. Kemarin anak tanya dengan mahasiswi di kampus. Anak tanya, kau mau jadi apa? Kebanyakan mereka mengatakan mudarrisa. Ingin jadi guru. Ana sampaikan kepada mereka, kalau bisa mulai sekarang anti jangan punya cita-cita jadi mudarrisa. Anti punya cita-cita jadi madrasah. Madrasah bukan cuma guru yang ngajarin anaknya orang, tapi bagaimana engkau menjadi madrasah yang full, ada gurunya, ada kepala sekolahnya, ada fasilitasnya, dan itu ibu. Al-ummu madrasah. Tatkala antum tidak salah pilih ibu, tenang antum. Antum tatkala memang harus merantau. Ya, sebagian kita rizkinya ada di Malaysia. Sebagian kita rizkinya ada di Jakarta.
Sebagian kita rezekinya ada di tengah lautan, yang kadangkala terpaksa dia harus melaut berbulan-bulan. Kalau ternyata antum salah pilih istri, na'udzubillah, istri antum berzina dengan tetangga dan anak-anak tidak diurusi. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, fadfar bidzatid taribat yadak. Engkau mau beruntung hidupnya, mau selamat hidupmu, pilihlah yang agamanya baik. Selesai sudah jamaah. Allah, kalau urusan yang lainnya insya Allah lama kelamaan antum terbiasa. Kalau urusan wajah perempuan, dia semua tahulah. Yang sudah menikah tahu bahwa manusia melihat yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Nah, antum melihat istri antum sebelum antum menikah itu tidak dalam wujud asli. Makanya antum ngelihat sandalnya aja, Allahu Akbar. Dia ikut kajian nih kayaknya dia. Itu masih baru antum mau melamar dia. Nanti antum sudah nikah, dapat sebulan, ngelihat dia selwirannya kanan kiri. Ada apa dari tadi, dari sana ke sini, dari sini. Dulu sebelum menikah lewat motornya, Allah, ya Allah lakal hamdu kullu. Syukur dia. Tidak dalam wujud aslinya. Makanya kalau bicara urusan wajah, urusan kecantikan, yang antum akan hidup bertahan sama dia, agama. Dia yang akan mendidik anak-anak antum, membesarkan mereka di atas tauhid, mendampingi mereka ketika pegang handphone. Nih emak-emak nih, kalau ngasih handphone sama anaknya, duduk di sebelahnya. Jangan dikasih handphone anaknya, kemudian engkau sibuk dengan kegiatan lainnya. Kenapa? Karena anak itu nggak tahu apa yang dia buka. Dia hanya bisa dengan jarinya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kadang-kala dia ada suara, dia tulis suara. Apa dia ngomong? Anak-anak kayak gitu. Ya semoga dengan cara seperti itu kita bisa membawa keluarga kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, dunia ini sementara, tinggalkan banyak kesenangan dunia untuk kesenangan yang kekal dan abadi. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadhal Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas ilmu yang telah antum bagikan kepada kami. Masya Allah, Insya Allah semua merasakan bagaimana pentingnya apa yang barusan disampaikan oleh Ustaz kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan tadi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung mulai saja. Bismillah, Ustadz, mohon nasihatnya. Saya adalah seorang pemuda yang berusia 26 tahun. Saya sudah kecanduan film dewasa. Sebenarnya saya sudah ingin sekali menikah dan sudah bekerja. Namun kendala orang tua yang banyak sekali menuntut agar lebih sukses lagi. Mohon solusinya Ustadz. Barakallahu fikum. Allahu Akbar jamaah. Ya, ini salah satu fitnah yang mungkin ada di tangan kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jadi semua lorong yang mengantarkan kepada perzinaan itu nggak boleh kita lewati. Karena zina itu perbuatan yang sangat keji dan jalan yang buruk. Makanya tidak ada alasan bagi seorang laki-laki untuk berzina. Nggak ada alasan. Tatkala Allah sudah mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah mengatakan, nikahin wanita-wanita yang baik yang kalian sukai, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kau takut tidak bisa berbuat adil, satu. Nggak ada alasan kau berzina.
Kalau kemudian engkau tidak bisa menikah, lalu engkau melepas pandanganmu ke tempat yang haram, engkau tidak akan nikmat hidupnya. Yang ada engkau akan menderita. Kenapa? Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihan nas. Dosa itu sesuatu yang gak nyaman di dalam dada manusia. Dan kau takut orang lain tahu. Allah perintahkan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Solusinya menikah, nggak bisa menikah, puasa. Maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Engkau berjanji untuk tidak kembali kepada dosa tersebut, karena ketahuilah boleh jadi engkau mati dalam kondisi engkau melakukan itu. Siapa yang menjamin engkau akan hidup setelah itu? Nggak ada. Ada orang yang mati di atas panggung. Dan ada orang yang mati di ranjang perzinaan di hotel. Na'udzubillah. Adapun bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, maka seorang anak perlu memperbanyak doanya, memohon kepada Allah agar menundukkan hati orang tua. Dan para orang tua juga harus sadar bahwasanya anak kalau sudah baligh, apalagi kalau sudah tadi umurnya 26 tahun, sebenarnya dia sudah telat menikah. Kalau bicara nunggu sukses, boleh jadi umur 40 tahun dia juga belum sukses. Iya, kita ngelihat ada orang sampai umur 45 tahun, dia hidupnya, ekonominya susah, tapi punya istri, punya anak-anak, alhamdulillah. Maka antum sampaikan kepada orang tua. Dan kalau kiranya nanti tetap gak boleh sama orang tua, antum boleh nikah tanpa sepengetahuan orang tua. Jemaah, ini urusannya surga sama neraka. Kalau dia terus berbuat dosa gara-gara tidak menikah, maka dia menikah dan berhenti berbuat dosa. Tapi tetap yang lebih utama, karena anak laki ini ketika nikah nggak perlu wali. Berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan pun kalau orang tuanya menghalangi dia menikah dengan laki-laki yang soleh, dengan laki-laki yang baik, dia boleh datang ke pengadilan untuk menggugat orang tuanya. Bayangin, ini para orang tua juga harus sadar. Jangan kemudian kau mengatakan engkau harus nurut sama bapak, harus taat, bapak ibu ini surga dan neraka bu. Nah, betul. Tapi kalau sudah menghalangi dari kebaikan, ada yang namanya waliul adl. Antum berangkat ke pengadilan, di situ ada belangko untuk wali yang menghalangi anak perempuan yang menikah. Karena tujuan kita hidup mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kita kepada orang tua fil ma'ruf, dalam hal kebaikan. Kalau ternyata antum taat sama orang tua tapi antum terus berbuat dosa, apa gunanya? Jangan anak ingin berbakti sama orang tua. Oke, kalau kau ingin berbakti sama orang tua, berhenti berbuat dosa. Nggak bisa. Maka menikah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu. Mau tanya, apakah takut yang berlebihan kepada istri termasuk syirik? Mohon nasihat. Nah, jamaah, apakah memang di Lombok kayak gitu? Sepertinya. Ya, sebenarnya bukan takut sama istri. Ana lihat laki-laki ini insya Allah jagoan semua. Tapi dia takut rumah tangganya berantakan. Dia takut keluarga yang dia bina akhirnya tidak tahu mau dibawa kemana. Disitulah ada laki-laki yang menghargai istrinya. Ada seorang alim ulama yang istrinya mungkin sama dengan
istri sebagian orang di sini, ngomongnya kasar, ya, teriak-teriak. Ketika sohibnya bertamu, ini ada buku judulnya As-Sabru 'alal Azwaj. Ala Zaujat, As-Sabru 'alal Zaujat, apa 'alal Azwaj, lupa. Sabar menghadapi pasangan hidup. Ketika dia sampai rumahnya, dilihat kok kayaknya istrinya ini suka marah-marah sama suaminya, teriak-teriak ngomongnya. Ngomong tamunya, Ustaz, antum kenapa nggak ganti istri aja? Bukan nambah istri. Antum kan berpikir mau nambah istri, ini suruh ganti istri. Kenapa antum nggak ganti istri aja? Kata dia, aku takut istriku ini adalah azab yang Allah berikan kepada aku karena dosa-dosaku. Kalau aku ganti istri, takut lebih parah dari ini. Yang ada inilah diterima, kata dia. Jadi insya Allah ketakutan antum itu kadang-kala takut rumah tangganya berantakan. Makanya bagaimana menghadapi istri? Ya berdoa. Berdoa dan berikan hak-hak istrimu. Insya Allah Allah bukakan jalan buat antum. Barakallahu fikna. Soal berikutnya adalah, apakah pahala yang terhapus karena dosa bisa kembali lagi? Barakallahu fik. At-taib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang enggak punya dosa. Dalam hadis ini kan orang itu jadi kosong, nol, dimulai dari nol catatannya. Enggak punya dosa, catatan dia dosa-dosanya kosong. Ya, amal kebaikannya tetap tuh. Tapi ternyata ada penjelasan dari Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Furqan. Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Jadi ketika orang itu bertobat, beramal soleh, dia beriman, dia benar-benar berubah, Allah hapuskan dosanya dan dosa-dosa itu dirubah menjadi pahala buat dia. Jadi bukan dikembalikan amal soleh antum, tapi dosa antum dirubah jadi kebaikan. Dan juga Nabi SAW jelaskan di dalam hadis yang berbincang tentang hari kiamat, di mana orang-orang yang disidang, ada salah satu persidangan di mana orang ini disebutkan dosa-dosanya sama Allah. Engkau melakukan dosa ini, iya ya Allah. Engkau melakukan dosa ini, iya ya Allah. Dia sebutkan. Kemudian Allah sebutkan ketika orang ini sudah yakin dia akan binasa, dikatakan itu dosa-dosamu aku hapuskan dan aku ganti dengan kebaikan. Lalu orang ini mengatakan, ya Allah, aku kok nggak ngelihat ada dosa-dosa yang lain belum disebutkan di situ. Karena dia ingin rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah khawatir ketika antum bertobat dengan Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, semua kesalahan antum dihapuskan, bahkan dirubah menjadi kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, tandai kami yang hadir di majlis ini jika antum masuk surga. Allahu akbar jamaah. Amin. Antum tanya, anak sudah kasih tahu antum tuh sebelah antum nggak mau kenal antum. Gimana mau menandai antum ini kayak gini? Pertanyaannya, Ustaz, sampai manakah batasan kita sebagai suami menghadapi istri yang selalu minta cerai dan cerewet? Syukur. Iya. Istri itu kayak gitu. Kalau istri antum nggak cerewet, bisu. Nah, jadi perempuan itu seperti itu. Perempuan itu suka minta cerai. Nah, makanya sama Allah Azza wa Jalla nggak dikasih dia hak menceraikan suaminya. Kalau dia punya hak menceraikan suami, udah nggak ada yang punya istri di sini. Sahih, itu tabiat wanita. Bagaimana Nabi SAW mengatakan tentang wanita itu? Lau ahsanta ila ihdahunaddah. Kalau engkau berbuat baik kepada mereka, kepada salah satu dari mereka, setahun, sepanjang tahun kau berbuat baik. Thumma ra'at minka syai'an. Lalu dia melihat engkau melakukan sesuatu yang menyakitin dia. Apa kata dia? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku gak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Bayangkan. Itu tabiat wanita.
Jadi kalau antum punya istri yang cerewet minta cerai, insya Allah kawan antum banyak gitu. Jadi jangan antum berpikir, waduh, anak kok hidupnya menderita, kayaknya anak mau ganti sama lagi itu dapat, bisa jadi. Baik, hanya saja sebagai seorang suami dia harus bisa merubah tabiat istrinya, karena tabiat itu bisa diarahkan. Istri yang cerewet itu manfaatkan untuk ngajarin anaknya. Istriku, aku lihat engkau ini Masya Allah, pintar ngomong, ini itu. Bagaimana diarahkan supaya ngajarin anaknya. Dan Alhamdulillah, anak-anak itu dirawat sama ibu, sama wanita. Wanita itu punya kosakata yang jauh lebih banyak daripada laki-laki. Kalau istri antum itu nggak cerewet, anak antum telat bisa ngomongnya. Karena dia jarang diajak ngomong. Antum lihat perempuan itu. Ini bayi belum bisa ngomong, ya Allah anaknya siapa ya? Ini ya, nanti kalau besar mau jadi apa ya? Antum lihat, ya Allah ini istrinya siapa ini? Istrinya kamu. Ya. Jadi biasa dia seperti itu. Cerewet ini itu ya wajar. Cuma tadi diarahkan. Kalau bisa, kalau ngomong jangan sampai tetangga kedengaran. Kan ada perempuan-perempuan kalau ngomong tetangga sampai dengar. Namanya tetangga Ishak umpamanya. Dia manggil anaknya Ishak, tahu tetangga lebih. Oh ternyata tetangga yang manggil. Itu terjadi sama wanita. Maka antum sabar, dan kalau dia minta cerai katakan, ya Allah gimana? Aku mau pisah sama engkau. Namamu itu di hatiku. Aku gak bisa hidup tanpa engkau. Jangan minta cerai, ya bismillah lah. Minta cerai, jangan. Engkau suami yang harus pakai akal. Dia pakai perasaan. Pakai perasaan, dan wajar. Pagi minta cerai, malamnya sayang-sayang sama itu. Besok pagi minta cerai lagi, kayaknya aku nggak kuat lagi. Maka hendaklah engkau bersabar menghadapi itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana sikap kita ketika salah satu anggota keluarga hobi bikin status di sosmed yang secara terang-terangan menyindir anggota keluarga yang lain, termasuk saya? Ini pertanyaannya bukan Anda. Curiga dengan tuduh Ustaz. Apakah berdosa apabila kita hindari, dan mohon nasihatnya Ustaz kepada beliau dan suaminya yang seakan membiarkan perilaku istrinya tersebut, karena ini menimbulkan perpecahan di dalam keluarga kami. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama nasihat ana, jangan suka lihat status orang. Antum nyakitin diri antum sendiri. Udah tahu fulan bikin status yang gak nyaman, antum lihat lagi. Lalu ya Allah ini dosa yang bikin status dulu. Yang baca, kenapa kau baca gitu dulu? Wallah jamaah kita itu kalau nggak kepo sama kehidupan orang, tenang hidup kita. Tenang. Anak itu nggak tahu sama status istrinya. Bikin apa dia ini? Sampai orang lain, Ustaz nggak ngeliat status istrinya. Allahu a'lam, nggak tahu. Sampai pernah anak kepingin tahu, ngeliat status itu kayak apa sih? Jamaah, ada banyak kesibukan kita. Kenapa kita harus melihat statusnya orang lain? Yang akhirnya antum sakit hati, keluarga berantakan. Dimulai dari mana? Dimulai dari melihat status. Tapi kan gara-gara dia nulis status, Ustaz. Kalau antum nggak ngelihat, antum nggak akan sakit hati. Status itu seperti orang yang mindah omongan. Antum lihat, kita sama saudara kita, anak sama beliau, itu nggak ada masalah apa-apa, baik. Tapi tahu-tahu ada satu orang mindah omongan beliau. Ustaz, dia ngomongin antum kayak gini, kayak gini. Sakit hati kan anak? Status itu kan tadi dipindah omongan orang itu sehingga kita melihat dan membaca. Maka hendaklah kita menghindari melihat status orang. Yang kedua, bagi orang yang buat status, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan manusia, melainkan di situ ada yang mencatat dan mengawasi. Kalau itu lisan jamaah, kalau itu lisan, bayangin ya, yang diomongkan, yang setelah keluar suara itu hilang kan? Itu dicatat. Bagaimana yang kita tulis? Kita nulis dan ada catatannya. Jadi story-nya itu ada, bisa dilihat. Antum pernah nulis ini itu. Yang omongan aja ada, bagaimana dengan yang ditulis sama? Maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kau tulis.
Kebanyakan yang membuat orang masuk neraka itu lisan. Karena lisan itu banyak berbicara. Dan kalau sekarang mungkin dengan tulisan membuat status itu, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza. Tulis status yang membuat orang bahagia. Orang ketika melihat, dia berbahagia. Bukankah di antara amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, sururun tudkhiluhu ila muslim, kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim. Ini amalan yang dicintai Allah. Kenapa engkau bikin orang lain susah? Dan menghadapi orang seperti ini, jangan dilihat statusnya. Dia seperti orang bodoh yang berbicara, antum jangan jawab. Idza nataqa as-safih, kata Imam Syafi'i, idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi as-sukut. Fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamut. Ini orang yang bikin status ini, kalau antum enggak ngelihat, kan dia tahu kan? Dia tahu enggak dengan yang melihat status dia? Tahu, antum enggak usah ngelihat. Semua anggota keluarga enggak ada yang ngelihat. Dia akan bingung, ya Allah, kok nggak dilihat sama mereka ya? Apa ana harus screenshot ana kirim ke mereka? Enggak. Dia lama kelamaan berhenti bikin status. Kenapa? Karena tidak ada yang menanggapi. Dia dianggap tidak ada. Jadikan dia seperti orang yang tidak ada. Antum hidup bahagia. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ana izin bertanya. Ana mu'allab sejak 20 Agustus 2023. Masya Allah. Belum sebulan, Ustaz. Allah yubarik wa yuqawwih wa yuthabbitu. Ibu ana muslim dari dulu. Bapak ana non muslim. Sebelum mu'allab ana sudah bicara keras ke bapak untuk memberitahu mu'allab. Mengajak mungkin maksudnya, Ustaz. Mengajak masuk Islam ya. Tetapi ia marah, mau bunuh diri. Ana diancam mau bunuh diri tersebut dan sebagainya. Lalu ana tinggal sama ibu dan langsung syahadat beberapa hari berikutnya. Dan bapak ana sering kirim sihir ke ana dan ibu ana. Di satu sisi ana masih perlu nafkah dari bapak karena ibu hanya jual kue dan hasilnya naik turun. Mohon arahannya Ustaz, jazakallahu khair. Nas'alullah husnul khatimah. Kita mohon sama Allah semoga kita mati husnul khatimah. Artinya orang yang muslim belum tentu mati Islam. Orang yang hafal Quran gak ada jaminan juga mati di atas Islam. Apalagi orang-orang yang seperti yang barusan kita lihat ya, semoga Allah memberikan istiqamah kepada dia. Ketika antum menyatakan keislaman, hendaklah antum bergabung dengan saudara-saudara sesama muslim. Antum belajar bagaimana Islam yang benar. Yang dengan itu antum juga bisa berdakwah kepada abah antum. Kalau tadi disebutkan di sana antum mengangkat suara keras kepada bapak, itu sebenarnya adab yang tidak benar. Walaupun bapak melakukan kesyirikan, walaupun bapak menyuruh anaknya melakukan kesyirikan, kata Allah Azza wa Jalla, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dampingi keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Maka nasihat ana, antum belajar bersama siapa? Bersama orang-orang yang alim ya, masjid sini umpamanya. Belajar yang serius. Belajar serius itu belajar dalam satu pekan, belajar terus ya, hal-hal yang perlu antum ketahui, antum pelajari. Nanti setelah itu mungkin secara berkala antum tetap menjaga untuk berhubungan dengan masjid. Enggak disebutkan di umur berapa dia? Enggak disebutkan umurnya. Iya, kalau tadi dikatakan mudah-mudahan antum sudah dewasa, udah besar. Jangan bergantung sama bapak. Kalau antum dikatakan antum perlu nafkah dari bapak, antum perlu rizki dari Allah Azza wa Jalla. Dan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberikan rizki dan dia maha kuat dan maha perkasa. Di antara yang menyebabkan orang rizkinya seret itu karena dia nggak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia banyak bergantung kepada makhluk. Fulan. Ketika antum bergantung sama Allah Azza wa Jalla, Allah akan kasih rizki kepada antum sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tardu khimasan wa taruhu bitana. Burung tuh kita lihat tadi pagi tuh burung pada terbang dalam kondisi lapar dia.
Dia nggak punya kulkas di rumah. Antum pernah lihat? Dia punya uangnya taruh fulus, nggak ada. Musim hujan, musim kering, musim padi, nggak ada dia menyimpan sesuatu. Tapi dia yakin Allah akan kasih rezeki. Pagi hari dia berangkat dan dia pulang dalam kondisi kenyang. Dan nasihat ana buat antum, tadi antum bantu usaha ibu antum. Kemudian antum berusaha untuk mencari pekerjaan atau apa. Ketika antum masih sekolah, bisa seorang sekolah itu mendapatkan uang. Ya Allah jemaah, kalau anak lihat ya dulu kita waktu SD di masa anak, ada anaknya tetangga yang bawa es, taruh di kantin ya. Dia jualan, ada aja mereka lakukan. Ada yang ngumpulin kayu pada masa itu. Ada yang kalau musim tanam padi, dia ikut tanam padi. Banyak pintu-pintu rezeki, tapi pintu yang paling utama adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga dengan cara itu antum bisa mandiri. Dan antum tetap mendakwain bapak antum. Antum datang ke bapak antum, sampaikan kepada bapak, ayah aku minta maaf ayah, kemarin mungkin aku ngangkat suara, aku marah-marah, aku minta maaf. Gak seperti itu, ternyata Islam mengajarkan aku berbakti kepada orang tua. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu bapakmu ya hatinya semakin lembut dan menerima agama Allah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berapa soal lagi Ustaz? Masih banyak kita yang soal. Kayaknya 2 pertanyaan lagi. 2 ya. Bismillah. Nah. Ini pertanyaan Ustaz. Saya bertetangga dengan mertua. Saya sebagai pemimpin rumah tangga kadang tidak didengarkan karena istri lebih dengerin ibunya. Gimana sikap saya sebagai suami? Barakallahu fikum. Allahu Akbar ya. Ini masalah terjadi karena banyak orang tua yang tidak belajar. Kenapa menuntut ilmu itu wajib? Karena dengan ilmu semuanya jadi terang. Orang akan tahu mana hakku, mana kewajibanku, mana tugasku, dan mana yang harusnya aku kerjakan lebih dahulu, mana yang lebih utama dan mana yang boleh ditunda. Berkaitan dengan orang tua. Orang tua itu sebelum anak-anaknya menikah, anak perempuannya menikah, maka anak-anak itu ya harus taat dan nurut sama orang tuanya. Tapi tatkala sang bapak menikahkan putrinya dan sang laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, selesai. Surga dan nerakanya istri adalah suami. Cuma ini la ibu tahu wala istri faham. Dan ini juga masalahnya kembali kepada antum ketika menikah dengan orang yang tidak dzatud din, dengan wanita yang tidak faham dengan agama, sehingga dia pakai perasaan. Dia mengatakan gimana ibu ana? Ibu ana kan surga ana. Doa ibu ana kan mustajab. Nggak ada doanya suami mustajab. Ada doanya suami mustajab apa doanya ibu yang mustajab? Doanya ibu kan? Doanya orang tua yang mustajab. Ketika orang ini pakai perasaan, dia lupa bahwasannya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Itu suami. Baik, apa yang harus dilakukan suami sekarang? Hidup bertetanggaan sama ibu. Kemudian sama ibu mertua ya, sama mertua. Kemudian sang istri lebih mendengarkan ibu. Maka engkau jalin hubungan baik dengan mertua. Jalin hubungan baik, hormatin mertuamu, muliakan mertuamu. Di mana engkau bisa satu suara sama ibu mertua untuk ngurusin istri. Jadi perlu kadangkala kita dekat sama ibu mertua. Kalau memang anak ini lebih dengar sama ibu, lalu antum bawa istrimu kajian, ajari di rumah, atau bawa yuk kita ngaji, ajarin tentang masalah rukun Islam, rukun iman ya. Setelah dia terkenal sama Allah, dia jadi tahu oh ternyata Allah nyuruh aku itu lebih taat sama suamiku gitu. Kalau bapak memanggil fulana, ibu panggil fulana, terus istri manggil fulana, sini. Ini bapak ibu manggil, suami juga manggil. Mana yang harus didahulukan? Suaminya. Kadang-kala orang tua mengatakan, loh Ustaz, anak yang membesarkan itu anak, anak yang menyekolahkan itu anak. Ibunya mengatakan, saya yang hamil 9 bulan. Kata suami, iya tapi kok dikawinkan sama aku? Kan sudah diberikan kepada aku. Iya, ada serah terima di situ yang orang kadang-kadang nggak paham.
Coba lihat antum, kalau rumah antum sudah antum serahkan kepada orang lain, antum punya kuasa dengan rumah itu? Gak bisa, antum sudah serahkan. Mau diserahkan hibah nih, aku berikan kepadamu, ya sudah milik orang itu. Mau dijual sama orang itu, mau ditempatin, mau dicat warna hijau, warna merah, apa punya dia. Antum sudah serahkan. Selama dalam ketaatan kepada Allah tentunya. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istri ana sering dengar kajian tapi via YouTube. Kalau diajak datang kajian langsung susah, banyak alasan. Bagaimana cara menasihatinya dan membujuknya agar mau diajak datang hadir kajian? Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, untuk perempuan ya, memang lebih utama dia di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Perempuan itu kalau keluar ya jangan tabarruj, jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. Namun terkadang di rumah itu dia ngaji via YouTube, yang ngaji nggak ngaji. Gimana ngaji nggak ngaji? Dia setel YouTube-nya, dia main handphone, dia sambil tiduran. Akhirnya kadang-kadang nggak fokus. Maka kalau bisa ada kajian perempuan, ikut kajian perempuan. Dulu di masa Nabi SAW, perempuan itu punya kajian khusus. Bahkan mereka datang mengatakan kepada Nabi SAW, Ghalaba alaina rijal, ghalabaka alaina rijal. Laki-laki ini selalu datang kepada kita, nggak bisa belajar. Kita minta waktu khusus. Akhirnya sama Nabi SAW disuruh ke rumahnya fulana, Nabi yang datang ngisi kajian di sana buat perempuan-perempuan tersebut. Jadi kadang-kala suasana itu mendukung orang untuk serius ngaji. Kadang-kala berjumpa dengan kawan-kawan yang soleha itu menambah keimanan. Jadi kalau istri antum tadi nggak bisa ikut kajian ke masjid umpamanya, ke kajian perempuan-perempuan, antum lihat alasannya apa. Kalau alasan ini enggak, ana nggak suka keluar rumah, ana lebih suka ngaji di sini, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia suka ke pasar, suka ke pantai, kajian enggak, oh ini masalah ini. Karena ada suami-suami yang masya Allah, dia tahu sholatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Dia kasih nasihat istrinya, istriku, engkau salatnya di rumah, tetap engkau ibadah di rumah. Istri yang ngomong, bang aku mau ke masjid bang, la fil bait, di rumah kata dia. Masya Allah, suami soleh. Terus istri yang ngomong, bang aku mau ke pasar bang, fadhol. Antum ke masjid nggak boleh ke pasar. Pasar itu tempatnya syaitan. Iya. Maka untuk istrimu itu tadi dilihat alasannya apa. Kalau alasan dia memang nggak aja, dia orang yang sehat alhamdulillah, nggak suka keluar rumah, dia fokus didik anak-anak ya, insya Allah nggak ada masalah, tetap dia bisa ngaji di sana. Tapi kalau ternyata istrimu kemana-mana, tapi kalau diajak ke kajian banyak alasan, ya itu yang perlu diluruskan. Dan seorang istri hendaklah taat sama suaminya ya, ketika diajak kepada ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Kayaknya pertanyaan terakhir. Yang tadi Sudah itu terakhir sudah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, ana mohon maaf ya karena waktunya nggak bisa lebih panjang lagi, tapi yang jelas sedikit kita amalkan jadi berkah buat kita. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah di atas tauhid, di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, karena itulah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas ilmu-ilmunya. 1 jam setengah kurang lebih kita